Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Allah berfirman, bahwa tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan, itulah orang yang menghardik anak yatim. Al-Ma'un 2. Yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Ma'un 3. Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Al-Fajr 7:18. Makna yang dimaksud ialah orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai. Dari salatnya Al-Ma'un 45. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang munafik yang mengerjakan salatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak salat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, bagi orang-orang yang salat Al-Ma'un 4, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan salat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali, menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq dan Abu Duha. Atta Ibnu Dinar mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengatakan dalam firman-Nya yang lalai dari salatnya Al-Ma'un 5 dan tidak disebutkan yang lalai dalam salatnya, ada kalanya pula karena tidak menunaikannya di awal waktunya, melainkan menangguhkannya sampai akhir waktunya secara terus-menerus atau sebagian besar kebiasaannya, dan ada kalanya karena dalam menunaikannya tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan ada kalanya saat mengerjakannya tidak khusyuk dan tidak merenungkan maknanya. Maka pengertian ayat mencakup semuanya itu, tetapi orang yang menyandang sesuatu dari sifat-sifat tersebut berarti dia mendapat bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat ini, dan barang siapa yang menyandang semua sifat tersebut, berarti telah sempurnalah baginya bagiannya dan jadilah dia seorang munafik dalam amal perbuatannya. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk salat dan mematuk salat dengan cepat, sebanyak 4 kali, tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit. Ini merupakan gambaran salat asar di waktu yang terakhirnya. Salat asar sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut salat wusta, dan yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Kemudian seseorang mengerjakan salatnya di waktu itu, dan mematuk sebagaimana burung gagak mematuk. Maksudnya ia mengerjakan salatnya tanpa tumaninah dan tanpa khusyuk. Karena itulah maka dikecam oleh Nabi bahwa orang tersebut tidak menyebut Allah dalam salatnya melainkan hanya sedikit sebentar. Barangkali hal yang mendorongnya melakukan salat tiada lain pamer kepada orang lain, dan bukan karena mengharap ridha Allah. Orang yang seperti itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak mengerjakan salat sama sekali. Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142, dan dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, orang-orang yang berbuat ria. Al-Ma'un 6, Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Abdur Rabbih al-Baghdadi, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Atta, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallam yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali.
Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang ria, pamer dari kalangan umat, Muhammad yang hafal kitabullah dan suka bersedekah, tetapi bukan karena zat Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah, dan orang yang keluar untuk berjihad tetapi bukan karena Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Amr ibnu Murrah yang mengatakan bahwa ketika kami sedang duduk di majelis, Abu Ubaidah lalu mereka berbincang-bincang tentang masalah ria, maka berkatalah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Yazid, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Arnr mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Imam Ahmad telah meriwayatkannya pula dari Gundar dan Yahya. Al-Qattan dari Syubah dari Amr ibnu Murrah dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnu Amr dari Nabi SAW. Lalu disebutkan hal yang semisal, dan termasuk hal yang berkaitan dengan makna firman. Nya orang-orang yang berbuat ria, Al-Ma'un 6 ialah bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan karena Allah, lalu orang lain melihatnya dan membuatnya merasa takjub dengan perbuatannya, maka sesungguhnya hal ini bukan termasuk perbuatan ria. Dalil yang membuktikan hal ini ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli di dalam kitab musnadnya bahwa telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Bashir, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa ketika aku sedang salat, tiba-tiba masuklah seorang lelaki menemuiku, maka aku merasa kagum dengan perbuatanku. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau SAW bersabda, dicatatkan bagimu 2 pahala-pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Abu Ali alias Harun ibnu Ma'ruf mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Ibnul Mubarak pernah mengatakan bahwa hadis ini adalah sebaik-baik hadis bagi orang-orang yang ria. Bila ditinjau dari segi jalurnya, hadis ini garib dan Sa'id ibnu Bashir orangnya pertengahan, dan riwayatnya dari Al-Amasi jarang, tetapi selain dia ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Amash. Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Abu Sinan dari Habib ibnu Abu Sabit dari Abu Saleh dari Abu Hurairah Renla yang mengatakan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang lelaki melakukan suatu amal kebaikan yang ia sembunyikan, tetapi bila ada yang melihatnya, ia merasa kagum dengan amalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapat 2 pahala-pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Imam Turmuzi telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnul Musanna dan Ibnu Majah, dari bandar keduanya dari Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Sinan Asy-Syaibani yang namanya Dirar ibnu Murrah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini Garib Al-Amasi telah meriwayatkannya dan juga yang lainnya dari Habib dari Abu Saleh secara mursal. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Amr ibnu Murrah yang mengatakan bahwa ketika kami sedang duduk di majelis, Abu Ubaidah lalu mereka berbincang-bincang tentang masalah ria, maka berkatalah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Yazid, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Arnr mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Imam Ahmad telah meriwayatkannya pula dari Gundar dan Yahya. Al-Qattan dari Syubah dari Amr ibnu Murrah dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnu Amr dari Nabi SAW. Lalu disebutkan hal yang semisal, dan termasuk hal yang berkaitan dengan makna firman. Nya orang-orang yang berbuat ria, Al-Ma'un 6 ialah bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan karena Allah, lalu orang lain melihatnya dan membuatnya merasa takjub dengan perbuatannya, maka sesungguhnya hal ini bukan termasuk perbuatan ria. Dalil yang membuktikan hal ini ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli di dalam kitab musnadnya bahwa telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Bashir, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa ketika aku sedang salat, tiba-tiba masuklah seorang lelaki menemuiku,
Maka aku merasa kagum dengan perbuatanku. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, dicatatkan bagimu 2 pahala-pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Abu Ali alias Harun ibnu Ma'ruf mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Ibnul Mubarak pernah mengatakan bahwa hadis ini adalah sebaik-baik hadis bagi orang-orang yang ria. Bila ditinjau dari segi jalurnya, hadis ini garib dan Sa'id ibnu Bashir orangnya pertengahan, dan riwayatnya dari Al-A'mashi jarang, tetapi selain dia ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Amash. Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Abu Sinan dari Habib ibnu Abu Sabit dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu yang mengatakan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang lelaki melakukan suatu amal kebaikan yang ia sembunyikan, tetapi bila ada yang melihatnya, ia merasa kagum dengan amalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapat 2 pahala-pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Imam Turmuzi telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnul Musanna dan Ibnu Majah, dari bandar keduanya dari Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Sinan Asy-Syaibani yang namanya Dirar ibnu Murrah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini Garib Al-Amasi telah meriwayatkannya dan juga yang lainnya dari Habib dari Abu Saleh secara mursal. Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibnu Hisham dari Syaiban An-Nahwi, dari Jabir Al-Ju'fi, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki dari Abu Barzah Al-Aslami yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya, Al-Ma'un 5, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap orang dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang jika salat tidak dapat diharapkan kebaikan dari salatnya, dan jika meninggalkannya dia tidak takut kepada Tuhannya. Di dalam sanad hadis ini terdapat Jabir Al-Ju'fi, sedangkan dia orangnya dhaif dan gurunya tidak dikenal lagi, tidak disebutkan namanya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Zakaria ibnu Aban al-Masri, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Tariq, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abdul Malik ibnu Umair, dari Mus'ab ibnu Sa'ad, dari Sa'ad ibnu Abu Waqqas, yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka beliau sorti menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Menurut hemat saya, pengertian mengakhirkan salat dari waktunya mengandung makna meninggalkan salat secara keseluruhan, juga mengandung makna mengerjakannya di luar waktu syar'inya atau mengakhirkannya dari awal waktunya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la dari Syaiban ibnu Farukh, dari Ikrimah ibnu Ibrahim dengan sanad yang sama. Kemudian ia meriwayatkannya dari Ar-Rabi', dari Jabir, dari Asim, dari Mus'ab, dari ayahnya secara mauquf, bahwa karena lalai dari salatnya hingga waktunya terbuang. Hal ini lebih sahih sanadnya. Imam Baihaqi menilai dhaif predikat marfu'nya dan menilai sahih predikat mauqufnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Hakim, dan enggan menolong dengan barang berguna Al-Maun 7, yakni mereka tidak menyembah Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, hingga tidak pula memperkenankan dipinjam sesuatunya yang bermanfaat dan tidak mau menolong orang lain dengannya padahal barangnya masih utuh. Setelah selesai, dikembalikan lagi kepada mereka. Dan orang-orang yang bersifat demikian benar-benar lebih menolak untuk menunaikan zakat dan berbagai macam amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa Ali pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Ma'un ialah zakat. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Saddi dari Abu Saleh dari Ali. Hal yang sama telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Umar. Hal yang sama dikatakan oleh Muhammad ibnul Hanafiyah, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid Atiyah al-Aufi, Az-Zuri al-Hasan, Qatadah ad-Dahhak dan Ibnu Zaid. Al-Hasan al-Basri telah mengatakan bahwa jika dia salat pamer dan jika terlewatkan dari salatnya, ia tidak menyesal dan tidak mau memberi zakat hartanya. Demikianlah makna yang dimaksud. Menurut riwayat yang lain,
ia tidak mau memberi sedekah hartanya. Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik, mengingat salat adalah hal yang kelihatan, maka mereka mengerjakannya, sedangkan zakat adalah hal yang tersembunyi, maka mereka tidak menunaikannya. Al-A'masi dan Syu'bah telah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Yahya ibn al-Kharraz, bahwa Abu Abidin pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud tentang makna al-ma'un. Maka ia menjawab bahwa makna yang dimaksud ialah sesuatu yang biasa, dipinjam-meminjamkan di antara orang-orang seperti kapak dan panci. Al-Mas'udi telah meriwayatkan dari Salamah ibnu Kahil, dari Abu Abidin, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang makna al-ma'un, maka ia menjawab bahwa makna yang dimaksud ialah sesuatu yang biasa dipinjam-meminjamkan di antara sesama orang, seperti kapak panci timba, dan lain sebagainya yang serupa. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ubaid al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Abul Awas, dari Abu Ishaq, dari Abu Abidin dan Sa'ad ibnu Iyad, dari Abdullah yang mengatakan bahwa dahulu kami para sahabat, Nabi Muhammad SAW, membicarakan makna al-ma'un, bahwa yang dimaksud adalah timba, kapak, dan panci yang biasa digunakan. Telah menceritakan pula kepada kami Khalad ibnu Aslam, telah menceritakan kepada kami An-Nadr ibnu Syamil, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Ishaq yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sa'ad ibnu Iyad menceritakan hal yang sama dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Al-A'mashi telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Al-Haris ibnu Suwaid, dari Abdullah, bahwa ia pernah ditanya tentang makna al-ma'un, maka ia menjawab bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang biasa saling dipinjamkan di antara orang-orang, seperti kapak, timba, dan lain. Ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Di antara mereka ada yang mengatakan enggan mengeluarkan zakat, ada yang mengatakan enggan mengerjakan ketaatan, dan ada yang mengatakan enggan memberi pinjaman. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yaqub ibnu Ibrahim, dari Ibnu Aliyah, dari Lais ibnu Abu Sulaim, dari Abu Ishaq, dari Al-Haris ibnu Ali, bahwa makna yang dimaksud dengan ayat ini ialah enggan meminjamkan kapak, panci, dan timba kepada orang lain yang memerlukannya. Ikrimah mengatakan bahwa puncak al-ma'un ialah zakatul mal, sedangkan yang paling rendahnya ialah tidak mau meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Pendapat yang dikemukakan oleh Ikrimah ini baik, karena sesungguhnya pendapatnya ini mencakup semua pendapat yang sebelumnya, dan semuanya bertitik tolak dari suatu hal, yaitu tidak mau bantu-membantu baik dengan materi maupun jasa adalah saudara orang muslim lainnya. Apabila mengucapkan salam, maka yang disalami harus menjawabnya dengan salam yang lebih baik darinya, ia tidak boleh mencegah al-ma'un. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-ma'un? Rasulullah SAW menjawab, perabotan yang terbuat dari batu dan besi dan lain sebagainya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Demikianlah akhir tafsir surat Al-Ma'un. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya.